Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Masih soal penganiayaan Irjen Napoleon ya terhadap KC di rutan Bareskrim. Itu pandangan masyarakat itu berbeda-beda ya. Kalau ahli hukum itu biasanya standar ya, kayak Refli Harun kita lihat ya, pokoknya nggak boleh gitulah, standar. Tapi kalau yang melihat yang lain ya, ini bisa jadi pelajaran. Hati-hati kalau polisi nggak memproses penoda agama yang lain, nanti bisa terjadi penghakiman, eksekusi di jalan terhadap penoda agama itu. Jadi memberikan satu warning ya. Tapi kalau ahli hukum tuh ya biasa ngomongnya standar normatif ya, cari aman juga. Kita lihat dilansir di cpnn.com, Irjen Napoleon aniaya KC, pernyataan Bang Edi tajam banget. cpnn.com Jakarta, pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Hasibuan mengomentari penganiayaan yang dilakukan Irjen Polisi Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad KC. Namanya kok pakai Muhammad sih, KC aja gitu ya, ngikuti. KC dan Irjen Polisi Napoleon Bonaparte sama-sama berada dalam tahanan Polri. Apalagi dirinya merupakan seorang perwira tinggi Polri. Udah Mi, teh manisnya Mi. Meskipun saat ini sedang menghadapi proses hukum. Nah, kata Edi, siapa tadi Edi itu sebagai apa? Dosen ya, apa ahli pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta. Kata Edi, tindakan Irjen Napoleon Bonaparte yang menganiaya KC tidak pantas dilakukan seorang perwira tinggi Polri jika sampai melumuri wajah KC dengan kotoran manusia. Memang keterlaluan itu Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Kita bisa memahami kesalahan dia sebagai seorang muslim yang agamanya dihina ya. Tapi kalau zaman Umar orang yang menghina agama mungkin sudah dipotong lehernya ya. Zaman Umar bin Khattab mungkin orang nggak berguna kan gitu ya dalam Islam, itu malah menjelek-jelekan Islam. Karena dulu saya pernah baca di mana ya, jadi ada orang Islam di zaman Umar bin Khattab itu mempersoalkan masalah-masalah agama sampai ngeyel di depan khalifah. Kemudian khalifah itu memukuli dia pakai pelepah korma sekeras-kerasnya sampai orang yang dipukuli, Umar apakah kamu mau membunuh saya? Dipukuli pakai pelepah korma yang keras itu oleh Umar untuk meluruskan akalnya yang bengkok itu. Akhirnya orang itu minta ampun dan tobat, dan kemudian lurus lagi pikirannya, itu enggak punya pikiran yang aneh-aneh terhadap agamanya sendiri. Umar begitu sikapnya, itu langsung dipukuli oleh pemimpin tertinggi Madinah, oleh Umar sendiri dengan pelepah kurma, dan diduga akan membunuh. Orang itu akan merasa dibunuh oleh Umar karena nggak kira-kira. Nah, ini kasus dalam sejarah ini menunjukkan jangan main-main dengan penodaan agama atau merendah-rendahkan agama Islam gitu ya di depan orang yang lebih ngerti, yaitu khalifah. Bukannya dibela agama itu, malah dihina-hina. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI ini mengaku maklum ketika ada orang yang marah dengan perlakuan KC yang diduga menodai agama Islam. Dia maklum ya, tapi tidak membenarkan. Namun dia mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum. Ya itulah standar omongan ya. Kalau nggak gitu ya bukan dosen, bukan ahli pakar hukum. Seorang perwira tinggi Polri seharusnya paham terhadap proses hukum. Ya tentu Irjen Polisi Napoleon Bonaparte paham ya.
lebih paham daripada dia sebagai seorang pakar hukum ya, karena dia juga seorang praktisi kan. Tapi dia melakukan tindakan itu dalam kerangka fahamnya dia terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Anggota Kepolisian Nasional Kompolnas periode 2012-2016 ini juga setuju KC harus menjalani proses hukum atas dugaan yang disangkakan kepadanya. Bahkan dia meminta aparat hukum menjatuhi hukuman berat ya, jika perbuatan KC terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga terhadap Napoleon harus diberikan hukuman. Ini negara hukum. Jangan sampai polisi dituduh melakukan pembiaran adanya kekerasan ya, dalam tahanan Bareskrim, ucap Edi. Menurut dokter ilmu hukum ini, siapapun penghuni tahanan harus mendapatkan keamanan ya. Atas kejadian ini kami minta petugas yang menjaga tahanan diperiksa Propam Polri untuk memastikan ada tindaknya pembiaran kekerasan oleh anggota kepada tahanan, pungkas Edi. Nah, kita lihat nih sekarang respon dari Aziz Yanuar ya. Aziz Yanuar itu juga apa? Aziz Yanuar itu pengacara dari siapa itu? Dari Habib Rizik ya. Ini judulnya di JPNN juga, masih jpwn.com. KC dihajar Napoleon Bonaparte, Aziz Yanuar pelajaran bagi penista agama. Senin 20 September 2021. Beda dengan perspektifnya, beda dengan Edi pakar hukum Universitas Bhayangkara tadi. Jakarta, jpnn.com Jakarta. Aziz Yanuar, kuasa hukum Habib Rizik Syihab, merespons kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad KC oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Bonaparte atau Bonaparte tuh? Ya. Aziz menegaskan bahwa kejadian KC diduga dihajar Irjen Napoleon Bonaparte itu merupakan pelajaran bagi penista agama. Penista agama ini banyak ya. Ulama direndahkan, Islam direndahkan, itu nggak diapa-apain sama polisi ya. Banyak yang masih berkeliaran di luar tuh. Jangan macam-macam dengan urusan agama, tegas Aziz kepada jpnn.com. Senin 20 September 2021. Alumnus Universitas Pancasila itu menyatakan Indonesia merdeka dengan jutaan darah para syuhada, jutaan darah kiai, santri dengan dasar jihad karena agama. Ya, Indonesia umat Islam adalah pewaris sah negeri ini karena yang merawat NKRI sejak awal sebelum kelahirannya itu adalah sebagian besar adalah para mujahidin, para pejuang-pejuang mengorbankan segalanya untuk tegaknya republik ini, para kiai, para santri dengan semangat jihad ya, mengusir penjajah. Aziz pun menegaskan bahwa apapun agama yang dianut seseorang tidak boleh dihina, apapun agamanya tidak boleh dihina. Jelas Aziz Yanuar. Aziz Yanuar juga meminta pemerintah tegas memblokir semua konten penghinaan tersebut, bukan malah sibuk dengan front persaudaraan Islam yang baru diproklamasikan kemarin. Jangan malah pandir soal FPI dan HRS diblokir sana sini padahal tidak ada kejahatannya. Tutur Aziz. Seperti diketahui, Muhammad KC membuat laporan usai dianiaya di rutan Bareskrim Polri pada tanggal 26 Agustus 2021. Dalam laporan itu, ex-Kadif Hubinter Irjen Polisi Napoleon Bonaparte menjadi terlapor. Ya, itu sekedar ini ya, sarapan pagi hari ini tentang informasi yang hot buat penonton channel Pesantren Ojo Lali.
Selamat menikmati sarapan pagi dari Parung, dari Kecamatan Parung, dari Kampung Tajur, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, West Java, Indonesia. Saya dikerembukan Tuhan Donat dari Parung YouTuber tercuat di semesta Fasbir Sober Jamila. Bersabarlah dengan kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.